Hai, perkenalkan, nama saya Efrianjel Sinaga, kelas AKT 23A, NPM 23412031, program studi akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur, worksheet, adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan, namun bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, maka kertas kerja dapat dibuat terlebih dahulu. Kertas kerja akuntansi dapat membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, memahami arus kas, aset, dan liabilitas, serta membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pembuatan kertas kerja atau neraca lajur merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pada umumnya, kertas kerja disusun setelah terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian. Langkah-langkah penyusunan kertas kerja 10 kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan kertas kerja atau worksheet dan mengisi kolom neraca saldo. Yang kedua yaitu mengisi kolom penyesuaian berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengisi kolom neraca saldo disesuaikan dengan jumlah-jumlah yang diperoleh dari penggabungan kolom neraca saldo dengan kolom jurnal penyesuaian untuk masing-masing akun. Jika letaknya sama, misal debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tapi jika letaknya berlawanan, misal debit dengan kredit atau sebaliknya, maka diselisihkan. Yang keempat yaitu memindahkan jumlah-jumlah dari kolom neraca saldo disesuaikan ke dalam kolom laba rugi atau neraca dengan cara yaitu untuk akun real, aktiva, kewajiban, dan ekuitas termasuk akun brief dipindahkan ke kolom neraca. Dan untuk akun nominal yaitu pendapatan beban dipindahkan ke kolom laba rugi. Yang kelima yaitu menjumlahkan angka-angka dalam kolom laba rugi, kemudian menuliskan selisih antara debit dan kredit di sisi jumlah yang lebih kecil sehingga jumlah sisi debit dan kredit menjadi sama dengan ketentuan yaitu jika jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit atau kolom laba rugi sehingga selisihnya ditulis di kredit, berarti terjadi rugi bersih atau perusahaan dalam kondisi rugi. Dan jika jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit atau kolom laba rugi sehingga selisih ditulis di debit, berarti terjadi laba bersih atau perusahaan dalam kondisi laba atau untung. Yang keenam yaitu menjumlahkan angka-angka dalam kolom neraca, kemudian menuliskan selisih antara debit dan kredit di sisi jumlah yang lebih kecil sehingga jumlah sisi debit dan kredit menjadi sama. Pastikan hasil selisih antara debit dan kredit dari kolom neraca sama dengan hasil selisih antara debit dan kredit di kolom laba rugi sehingga menunjukkan saldo balance. Yang ketujuh yaitu setelah jumlah dari semua kolom kertas kerja menunjukkan balance, maka seluruh hasil penjumlahan tersebut diberi 2 garis di bawahnya ditutup dengan 2 garis berwarna merah.